Ayo pergi ke bagian terdalam dari laut bawah tanah. Wang Xian ragu sejenak sebelum memutuskan untuk pergi ke bagian terdalam dari laut bawah tanah untuk melihatnya. Dengan kekuatannya, dia benar-benar bisa menyelam ke bagian terdalam dari laut bawah tanah. Bahkan jika dia bertemu Raja Saleh yang abadi, pria yang tak terkalahkan dalam pertempuran itu memiliki harta, dia juga memiliki harta di tangannya. Sudah cukup baginya untuk melarikan diri kembali ke Eternal Godly Nation. Selain itu, jika peta sarang monster laut di tangannya nyata, dia mungkin bisa mendapatkan sekelompok monster laut level 7. Dia bisa mengambil risiko dan mencobanya. Ayo pergi, Bos Wang. Tunggu apa lagi? Tak terkalahkan mengungkapkan ekspresi gembira ketika dia mendengar keputusan Wang Xian. Dia segera mendesaknya. Baiklah, Wang Xian menganggukkan kepalanya. Sekarang dia telah menjual semua hewan peliharaan pertempurannya, itu sudah cukup baginya untuk meningkatkan levelnya ke level lain. Pada saat itu, dia akan memiliki kekuatan Dewa Abadi tingkat 9. Namun, dia tidak puas. Jika dia bisa mendapatkan hewan peliharaan pertempuran penguasa abadi level 7 atau level 8, setelah menjualnya, dia akan bisa mencapai level 4 Tuan Abadi. Pada saat itu, dia akan menjadi tak terkalahkan di bawah alam Raja Abadi. Di seluruh benua Tianze, manusia dan monster laut hanya bisa mengancamnya dengan sekitar 10 orang. Pada saat itu, dia akan dianggap sangat kuat. Dia menatap dasar laut yang dalam dan terbang ke bawah dengan teknik pertarungannya yang tak terkalahkan. Ini adalah pertama kalinya dia terbang ke dasar laut yang dalam. Laut bawah tanah sangat dalam dan level terendah lebih dari 100 juta kilometer. Konsep macam apa ini? Bahkan jika Wang Xian ingin pergi jauh ke tingkat ke-10, dia harus terbang selama beberapa jam. Tentu saja, jika dia berteleportasi, dia akan sangat cepat. Namun, di laut bawah tanah ini di mana monster laut mendatangkan malapetaka, teleportasi hanyalah mencari kematian. Jika dia berteleportasi ke monster laut, dia bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk kembali ke kerajaan Celestial Abadi dan akan langsung terbunuh. Di sini, aura mereka ada di sini. Kemudian, mereka terus meluas menuju kedalaman laut bawah tanah. Sekitar 20 menit setelah Wang Xian pergi, lebih dari 200 orang bergegas dari lokasi sebelumnya. Ada hewan peliharaan perang yang aneh di depan 3 lelaki tua yang memimpin dan seorang lelaki tua yang mengenakan kostum dengan pola 100 binatang. Hewan peliharaan perang memiliki hidung yang panjang, yang memenuhi sepertiga dari kepalanya. Itu tampak sedikit cacat. Pergi ke kedalaman laut bawah tanah. Pria tua berambut putih di tengah sedikit mengernyit. Patriark, Jing Tianya memiliki peta sarang monster laut di kedalaman laut bawah tanah. Itu harus diperoleh oleh orang itu sekarang. Kemungkinan besar mereka. Pria tua itu berkata kepada pria tua berambut putih di tengah, dengan ekspresi serius di wajahnya. Oh, Tuan Kota Jing, peta sarang monster laut. Apa itu peta sarang monster laut? Pria tua berkostum 100 binatang itu bertanya dengan mata berbinar. Peta sarang penyu bumi kilin. Orang itu bisa membunuh Tian Ya dan yang lainnya. Dia memiliki setidaknya 8 atau bahkan 9 hukum. Dia harus bisa menaklukkan penyu bumi kilin. City Lord Jing tidak menyembunyikan apapun dan berkata, Pavilion Master Zong, teruslah mengejar. Jika kita bisa mengejar pemilik toko hewan peliharaan Istana Naga, itu akan menjadi kesempatan besar bagi kita berdua. Pria tua berambut putih itu berkata kepada Pavilion Master Zong. Bagus. Jika kita berhasil, Pavilion Dewa Pet kita akan bergabung dengan Kota Utara dan Kota Langitmu di masa depan. Pavilion Master Zong berkata sambil tersenyum. Bagus. Lanjutkan pengejaranmu. Mungkin ada beberapa bahaya di masa depan. Yang lemah akan segera kembali ke kerajaan Dewa Abadi begitu mereka menghadapi bahaya. Mata lelaki tua berambut putih itu berkedip. Dia mengangguk sambil tersenyum dan memerintahkan semua orang. Ya, Tuan Kota Tua. Yang lain segera merespons. Pria tua berambut putih itu adalah penguasa kota sebelumnya di Kota Utara. Pet perang di depan Pavilion Master Zong menggerakkan hidungnya dan segera mulai mengejarnya. Sekelompok lebih dari 200 orang segera mengejarnya ke kedalaman laut bawah tanah. Sekelompok orang yang datang tentu saja adalah orang-orang dari Kota Utara. Lebih dari 200 dewa abadi peringkat 3 dan di atas ahli. Ini adalah kekuatan Kota Utara. Bahkan jika Kota Utara adalah yang terlemah di antara 18 kota dan tidak memiliki penindasan dari penguasa abadi puncak, itu masih merupakan kekuatan yang cukup besar. Ada 2 orang yang telah menguasai 9 hukum. Termasuk Master Pavilion dari Pavilion Dewa Pet, ada total 3. Kekuatan ini sangat kuat. Setidaknya menurut mereka, tidak sulit menangkap pemilik hewan peliharaan Istana Naga.
Wang Xian, yang sedang terbang menuju dasar laut bawah tanah, tidak tahu bahwa ada seseorang yang mengejarnya. Dia tidak menyangka bahwa membunuh Jing Tiannya dan yang lainnya akan memprovokasi sebuah kota di kota langit. Dia terus terbang ke bawah dan mengamati sekelilingnya dengan waspada. Wang Xian melakukan banyak tugas saat dia mengingat rute di peta sarang penyu bumi kilin. Laut bawah tanah terlalu besar. Peta tidak akan dapat menunjukkan lokasi. Wang Xian hanya bisa menentukan secara kasar suatu wilayah dalam radius 10 juta kilometer berdasarkan catatan di peta. Radius 10 juta kilometer bukanlah tempat yang kecil. Butuh banyak waktu untuk menyelidiki setiap area. Terlebih lagi, dia harus berhati-hati di dasar laut. Suara mendesing. Tempat ini benar-benar penuh dengan bahaya. Setelah menghindari serangan diam-diam dari monster laut hantu, Wang Xian melambaikan tangannya. Gelombang energi yang kuat menyerang monster laut hantu. Berdengung. Tubuh transparan pembunuh laut bawah tanah berkelebat dan menghilang dengan cepat. Satu serangan bisa membunuh seseorang sejauh ribuan mil. Ini adalah monster laut pembunuh terkenal di alam langit. Wang Xian mengabaikan monster laut ilusi yang telah melarikan diri dan terus terbang ke bawah. Ketika dia mencapai sekitar lapisan ke-8 dari laut bawah tanah, Wang Xian menggunakan hati terang dan gelap untuk menyembunyikan dirinya. Dia bisa merasakan energi mengerikan yang datang dari bawah dan sekelilingnya. Di laut bawah tanah, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa bertindak sembarangan. Bos Wang, tempat ini hampir siap. Aku akan pergi dan menarik monster laut. Kamu buat formasi di sini. Itu juga pertama kalinya teknik pertempuran yang tak terkalahkan memasuki tempat yang begitu dalam di laut bawah tanah. Dia, yang selalu berani, berbicara dengan rasa takut. Tidak perlu untuk saat ini. Ayo pergi ke dasar laut untuk mencari sesuatu. Wang Xian menggelengkan kepalanya pada teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Mencari sesuatu. Bos Wang, apa yang akan kita cari di dasar laut bawah tanah? Teknik pertempuran tak terkalahkan bertanya dengan wajah penuh keheranan. Sarang monster laut, lihat juga. Saat Wang Xian berbicara, dia melemparkan peta ke teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Ini Bos Wang, bagaimana kamu mendapatkan ini? Ini adalah barang yang bagus. Sayang sekali ini bukan sarang monster laut tingkat 8 dari penguasa abadi. Teknik pertempuran tak terkalahkan berkata dengan sedikit kekecewaan. Wang Xian mengabaikannya dan terus terbang ke bawah. Setelah terbang selama setengah jam, dasar laut yang gelap gulita muncul di hadapan Wang Xian. Ini adalah dasar laut dari laut bawah tanah. Di seluruh lautan bawah tanah, 80% monster laut tingkat penguasa abadi disembunyikan di dasar laut. Ini juga merupakan tempat paling berbahaya di seluruh lautan bawah tanah. Menurut peta, itu seharusnya berada dalam radius 10 juta kilometer. Wang Xian secara kasar memperkirakan area tersebut. Chu Nipyu, mari kita cari sarang penyu bumi kilin terlebih dahulu dan lihat apakah kita bisa menemukannya. Wang Xian menginstruksikan teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Baiklah, tempat ini sedikit berbahaya. Bos Wang, hewan peliharaan pertempuran tingkat 8 penguasa abadi, kamu tidak bisa mengingkari kata-katamu. Kali ini, aku akan memberimu bahkan jika aku hanya mendapatkan monster laut level 8 dari Master of Eternal God. Wang Xian menjanjikan taktik pertempuran yang tak terkalahkan. Meskipun orang ini tidak dapat diandalkan, taktik pertempuran yang tak terkalahkan memang telah berusaha keras kali ini. Dia mendapatkan cukup banyak hewan peliharaan perang. Wang Xian akan memberinya pet perang level 8 dari Master of Eternal God kali ini. Lain kali dia menjanjikan pet perang pamungkas dari Master of Eternal God, apakah dia tidak akan datang? Ketika saatnya tiba, dia pasti akan bergegas dengan penuh semangat. Bos Wang, ini yang kamu katakan. Jangan khawatir, aku, tak terkalahkan dalam seni pertempuran, pasti akan menemukan sarang penyu bumi kilin untukmu. Mata seni bela diri yang tak terkalahkan berbinar saat mendengar kata-kata Wang Xian. Bagaimana aku bisa berbohong padamu? Wang Xian menatapnya dan melanjutkan tanpa berkata-kata, kamu mencari di depan sementara aku mencari di belakang. Beritahu aku dengan formasi ini ketika kamu menemukannya. Saat dia berbicara, dia melemparkan kompas arai ke teknik pertempuran yang tak terkalahkan sebelum berbalik dan terbang kembali. Hehe, teknik pertempuran yang tak terkalahkan menyimpannya di cincin interspatialnya dengan senyuman di wajahnya dan mulai mencari di sekitarnya dengan segera. Penyu skala bumi, atribut bumi, seharusnya terletak di bawah tanah. Namun, karena tanah di dasar laut bawah tanah, kekerasannya sangat mengerikan. Penyu skala bumi tidak akan bersembunyi terlalu dalam di dalam tanah. Wang Xian bergumam, tanah di dasar laut bawah tanah bisa menahan laut yang begitu mengerikan.
Ketangguhannya begitu kuat sehingga bahkan Raja Dewa yang abadi pun tidak dapat mematahkannya. Penyu kilin bumi tidak bisa bersembunyi di tanah yang terlalu dalam. Seharusnya mudah ditemukan. Mereka telah mencapai dasar laut bawah tanah. Sarang penyu kilin bumi seharusnya berada di area ini. Saat Wang Xian sedang mencari monster laut, lebih dari 200 sosok telah tiba di lokasi di atas. Ayo pergi. Wali kota Jing melihat sekeliling dan berbisik kepada mereka. Haruskah kita mengejarnya dengan mengikuti aroma atau menunggu sampai dia menemukan sarang penyu kilin bumi? Master Sekte memandang wali kota Jing dan sesepuh berambut putih. Selama kita tidak kehilangan dia, kita bisa menunggu. Akan lebih baik jika kita menunggu sampai dia menemukan kura-kura bumi kilin. Kita bisa melihat kekuatannya dengan jelas dan menangkapnya lengah. Pria tua berambut putih itu merenung sejenak dan berkata, Tuan kota tua bijaksana, kali ini, kita harus benar-benar yakin. Paviliun Master Zong mengangguk dan mengungkapkan senyuman. Kalau begitu kita akan menunggu di sini sebentar. Jika ada fluktuasi energi, kita akan segera menuju. Pria tua berambut putih itu mengangguk dan memerintahkan. Sekelompok orang melayang di laut, diam-diam menunggu kesempatan. Bos Wang, aku sudah menemukannya, aku sudah menemukannya. Hahaha, teknik bertarungku yang tak terkalahkan masih yang terbaik. 1 jam kemudian, Wang Xian menerima pesan dari teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Wajahnya menyala dan dia langsung terbang ke arah teknik pertarungan yang tak terkalahkan. Bos Wang, lihat ke sana, lihat ke sana. Ketika Wang Xian tiba di depan teknik pertempuran yang tak terkalahkan, dia menunjuk ke suatu titik di depannya dan berkata dengan penuh semangat. Kamu benar-benar beruntung. Wang Xian menoleh dan matanya berbinar. Di dasar laut di depannya, ada lebih dari 40 lubang hitam yang padat, yang masing-masing berukuran sekitar 100 meter. Ada lebih dari 40 lubang hitam, seluas 50 kilometer. Di lubang hitam, ada gelombang energi agung yang datang dari mereka. Ini adalah sarang kura-kura bumi kilin. Mata Wang Xian dipenuhi dengan kegembiraan. Ada lebih dari 40 lubang. Mungkin belum tentu lebih dari 40 kura-kura kilin bumi. Mungkin hanya ada selusin atau bahkan beberapa. Namun, bahkan jika ada 3 atau 4 dari mereka, itu masih merupakan sumber daya yang sangat besar untuk Wang Xian. Aku akan menyiapkan formasi. Kamu bisa menonton dari sini. Wang Xian berkata pada teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Baiklah, Bos Wang. Saya akan mengawasi sekeliling dari sini. Teknik pertarungan yang tak terkalahkan menganggukkan kepalanya. Wang Xian menyembunyikan dirinya dan berjalan maju dengan hati-hati. Rantai muncul di sekelilingnya satu demi satu. Menyiapkan arai akan menyebabkan fluktuasi dalam formasi arai. Ini tidak bisa dihindari. Namun, Wang Xian tidak perlu terlalu khawatir saat menghadapi kura-kura kilin bumi yang berada di level 7 Dewa Ilahi Abadi. Bahkan jika dia tidak membuat susunan, dia masih bisa menekannya dengan kekuatannya sendiri. Sarang penyu bumi kilin ada di sini. Dia tidak perlu membuat formasi dengan lubang hitam untuk mengganggu udara. Itu cukup untuk membuat beberapa formasi yang mengikat. Bas. Ketika Wang Xian mulai mengatur formasi, itu menyebabkan fluktuasi energi di sekitarnya. Gemuruh. Raungan rendah datang dari sarang di depannya. Wang Xian segera meningkatkan kecepatannya. Gemuruh. Pada saat ini, monster laut penyu skala bumi sepanjang 50 meter merangkak keluar dari salah satu sarang. Itu memiliki cangkang kura-kura besar di tubuhnya yang berwarna coklat kekuningan. Cangkangnya tampak seperti ditutupi lapisan sisik. Kepalanya terlihat sangat ganas dan memiliki gigi yang sangat tajam. Aku ingin tahu ada berapa. Kuharap ada lebih dari selusin. Wang Xian mengungkapkan ekspresi bersemangat di matanya. Aliran air melonjak dan menyerang kura-kura skala bumi secara langsung. Mengaum. Ketika Wang Xian bergerak, raungan marah datang dari sarang lagi. Angka merangkak keluar satu per satu. 1, 2, 3 total 6. 6 kura-kura kilin bumi. Kekuatan monster laut tidak ada hubungannya dengan ukuran mereka. Ukuran kerajaan abadi juga tidak ada hubungannya dengan kekuatan mereka. 6. Lumayan. Senyum muncul di wajah Wang Xian. 6 kura-kura kilin bumi bisa ditangani. Jika benar-benar ada 30 hingga 40 kura-kura kilin bumi, dia mungkin tidak dapat menangani mereka. Menyerah. Wang Xian melambaikan tangannya dan membentuk formasi untuk menyerang kura-kura bumi kilin. Ada fluktuasi di sana. Pemimpin sekte, biarkan pet pertempuranmu melihat apakah itu aura dari Battle Pet Bos Istana Naga. Saat Wang Xian hendak menyerang kura-kura bumi kilin, Tuan Kota Jing, yang berada lebih dari 1000 kilometer jauhnya, berkata dengan tergesa-gesa. Ya, ayo pergi.
Kita mungkin bisa mendapatkan beberapa hewan peliharaan dewa-dewa perang abadi level 7. Mata Master Sekte terbakar dengan semangat. Peta sarang monster laut adalah barang yang sangat berharga. Hanya seseorang dengan kekuatan kota utara yang akan memiliki harta karun seperti itu. Ayo segera pergi. Hati-hati dan jangan ketahuan. Pria tua berambut putih itu segera berkata. Kelompok itu segera terbang. 1000 kilometer tidak terlalu jauh bagi mereka. Ketika mereka berada lebih dari 100 kilometer jauhnya, mereka melihat situasi dengan tatapan misterius. Kekuatan dewa-dewa yang kekal di level 8 tidak terlalu buruk. Itu tidak terlalu kuat. 6 kura-kura kilin bumi telah diikat olehnya. Hebat. Ketika City Lord Jing dan Pavilion Master Zong melihat pemandangan di bawah, mereka langsung berkata. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. 8 orang di bawah level hukum, tunggu di sini. Ayo lakukan. Penatua berambut putih segera memberi perintah. Berdengung, berdengung, berdengung. Dalam sekejap, 7 orang terbang keluar dan langsung menyerang Wang Xian yang jaraknya 100 kilometer. Penatua berambut putih di tengah memegang cincin kurungan di tangannya. Matanya berbinar. Hah? Apa yang terjadi? Bos Wang? Hati-hati. Dia sudah tak terkalahkan ketika dia menyaksikan pertempuran dari jauh. Dia bisa merasakannya ketika sekelompok orang tiba. Ketika dia melihat bahwa mereka benar-benar menyerang Wang Xian, dia langsung berteriak keras. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat Wang Xian hendak menaklukkan kura-kura bumi kilin, dia diingatkan akan teknik bertarungnya yang tak terkalahkan. Setelah itu, gelombang energi menakutkan datang dari belakang dan menelannya. Ekspresi Wang Xian sedikit berubah. Dia baru saja menjinakkan monster laut, jadi dia tidak segera merasakan situasi di sekitarnya. Brengsek, sedikit kesuraman melintas di matanya. Sebenarnya ada seseorang yang menyergapnya di sini. Mengaum, mengaum, jantungnya berdetak kencang. Satu-satunya kura-kura bumi kilin yang telah dijinakkannya langsung menuju ke posisi di belakangnya. Pada saat yang sama, dia menggerakkan tubuhnya dan mengelak ke samping. Kamu ingin melarikan diri. Kamu membunuh para ahli di kota utara kami, namun kamu masih ingin melarikan diri. Tinggalkan aku sendiri, sialan. Suara yang sangat dingin memasuki telinga Wang Xian. Dalam sekejap, lingkaran kurungan muncul di langit di atasnya. Lingkaran kurungan memancarkan energi gemilang yang tak tertandingi yang langsung menyelimuti bagian atas kepala Wang Xian. Ini menyebabkan ekspresinya sedikit berubah. Bang! Oh, pada saat berikutnya, kura-kura bumi kilin yang menyerang Wang Xian dikirim terbang. Kekuatan mengerikan sedang menyerang Wang Xian. Ini buruk. Ekspresinya berubah drastis. Tatapannya menyapu seluruh area dan hatinya tenggelam ketika dia melihat 3 ahli penguasa abadi level 9 memimpin. Dia saat ini bahkan bukan tandingan salah satu dari mereka, apalagi mereka bertiga. Selain itu, ada 4 ahli penguasa abadi level 8. Mereka berasal dari kota di langit. Mereka benar-benar bergegas dan bahkan menemukan diri mereka sendiri. Hati Wang Xian tenggelam. Wang Xian tidak peduli membunuh orang-orang dari kota langit karena tidak ada yang tahu bahwa dialah yang membunuh mereka. Jadi bagaimana jika mereka tahu? Mereka juga tidak akan bisa menemukannya. Sekarang, Wang Xian menyadari bahwa dia telah meremehkan para ahli dari kota langit. Oh tidak, mengapa ada begitu banyak ahli yang mencoba membunuh Bos Wang? Apakah Bos Wang menggali kuburan leluhur mereka? Ekspresi tak terkalahkan sedikit berubah ketika dia melihat bahwa Wang Xian dikunci oleh lingkaran kurungan. Ini pet pertempuran level 8-ku, Master of the Eternal God. Wajah tak terkalahkan dipenuhi dengan air mata saat dia memelototi orang-orang dari kota langit dengan amarah. Tak terkalahkan secara alami menyadari pakaian kota langit mereka. Sky City, beraninya kamu menyelinap menyerang orang. Aku akan mengumumkan kejahatanmu. Jika kamu berani menyerang Bos Wang lagi, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Teknik pertempuran tak terkalahkan meraung. HMPH. Beberapa ahli mengabaikan kata-kata teknik pertarungan yang tak terkalahkan dan terus menyerang Wang Xian. Sialan, lingkaran pengurungan ini memiliki efek mengganggu udara dengan lubang hitam. Aku sama sekali tidak bisa kembali ke kerajaan ilahi abadiku. Aku hanya bisa melarikan diri. Pada saat ini, hati Wang Xian terbakar amarah. Sedikit kekejaman melintas di matanya saat dia buru-buru melarikan diri ke samping. Tangkap dia. Kita pasti tidak bisa membiarkan dia melarikan diri. Setelah membunuh orang-orang kita, dia masih ingin melarikan diri. Harapan. City Lord Jing meraung keras. 3 pembangkit tenaga listrik yang telah menguasai 9 hukum tiba-tiba berakselerasi. Sialan, jika Bos Wang ditangkap, kita tamat.
Pet pertempuran level 8 milikku dari Eternal Master juga hilang. Wajah teknik pertempuran yang tak terkalahkan sangat gelap. Dia menggertakkan giginya. Bos Wang, datanglah ke sisiku. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan pecahan terang dari cincin interspatialnya. Saat pecahan itu muncul, air laut di sekitarnya tiba-tiba terdistorsi. Hah! Wang Xian juga merasakan energi menakutkan dari teknik pertarungan yang tak terkalahkan. Tanpa ragu, dia langsung kabur ke arahnya. Sialan, bagaimana beraninya kalian menyerangku, Bos Wang? Apakah menurutmu aku teknik pertempuran tak terkalahkan? Wang Xian terbang menuju teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Di belakangnya, City Lord Jing dan dua lainnya mempercepat serangan mereka. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan memegang pecahan di tangannya dan melemparkannya ke arah mereka. Oh tidak, ini pecahan hukum. Ini pecahan hukum yang dipadatkan oleh Raja Abadi. Pria tua berambut putih itu terkejut saat melihat pecahan hukum terbang ke arah mereka. Dia berteriak kaget. Dia dengan cepat mengelak ke samping. Ledakan. Wang Xian sedikit tercengang saat mendengar seruan di belakangnya. Setelah itu, dia merasakan ledakan yang sangat mengerikan di belakangnya. Energi yang sangat kuat menyapu. Dalam sekejap, Wang Xian memuntahkan darah dan merasa punggungnya benar-benar meledak. Kekuatan hukum telah menghancurkan kekuatan hidupnya. Area tempat pecahan hukum itu meledak seketika menguapkan ratusan juta kilometer air laut. Itu sangat menakutkan. Orang ini, Wang Xian menatap teknik pertempuran yang tak terkalahkan dan menggertakkan giginya saat dia terbang ke arahnya dengan sekuat tenaga. Bos Wang, bawa aku bersamamu. Ayo kabur bersama. Teknik pertempuran tak terkalahkan buru-buru berteriak. Dia tidak takut para ahli dari Sky City menyerangnya. Dia hanya tidak ingin Wang Xian dibunuh. Menurut pendapatnya, Wang Xian berutang padanya hewan peliharaan pertempuran tingkat 8 penguasa abadi. Jika dia mati, dia juga akan kehilangan hewan peliharaannya. Ayo pergi. Wang Xian mengedarkan Dragon Ki di tubuhnya. Dia tidak peduli dengan konsumsi ki naganya. Dia segera pulih dari luka-lukanya dan melarikan diri ke depan dengan teknik pertarungannya yang tak terkalahkan. Batuk, batuk, batuk. Di belakang, Tuan Kota Jing dan pemimpin sekte terbatuk-batuk hebat. Retakan muncul di tubuh mereka. Keduanya tampak sangat menyedihkan. Aura kuning tanah berkumpul di luka mereka dan tidak menghilang. Di samping mereka, lelaki tua berambut putih menyeka darah dari mulutnya. Wajahnya sangat pucat. Namun, dibandingkan dengan dua lainnya, luka di tubuhnya jauh lebih ringan. Sialan, itu sebenarnya pecahan hukum. Berat itu sebenarnya memiliki pecahan hukum padanya. Ekspresi pemimpin kota Jing sangat jelek, barusan, dia hampir terbunuh seketika oleh pecahan hukum. Dewa-dewa abadi dapat memahami hukum, dan pada tingkat kaisar yang abadi, mereka dapat memadatkan hukum. Kekuatan serangan hukum itu menakutkan, bahkan sebuah fragmen saja sudah cukup untuk melukai mereka. Pada saat ini, mereka berdua memiliki kurang dari 10% kekuatan mereka, hanya sedikit lebih kuat dari dewa-dewa tingkat 8 yang abadi. Kejar, kita tidak perlu peduli dengan anak yang tak terkalahkan dalam pertempuran. Tapi kita harus menangkap yang lain. Ekspresi penatua berambut putih juga sangat jelek. Dia segera berkata kepada mereka berdua. Ayo pergi. City Lord Jing dan pemimpin sekte merawat luka mereka sebentar. Mereka mengertakkan gigi dan terus mengejar. Pihak lain hanya memiliki kekuatan penguasa abadi tingkat 8. Bahkan jika mereka terluka parah, mereka tidak takut. Namun, ketika mereka melihat sosok Wang Xian telah menghilang, ekspresi mereka berubah menjadi jelek. Kejar, semuanya, kejar dengan segenap kekuatanmu. Efek dari lingkaran kurungan belum hilang. Dia tidak bisa kembali ke kerajaan ilahi abadi. Penatua berambut putih mengepalkan tinjunya dan berteriak keras. 4 pembangkit tenaga penguasa abadi tingkat 8 yang lebih lambat hanya sedikit terpengaruh oleh dampaknya. Luka mereka tidak serius. Pada saat ini, jantung mereka berdebar kencang. Ketika mereka mendengar perintah Tuan Kota Tua, mereka mengertakkan gigi dan segera mengejar. Kelompok 7 mengejar ke arah di mana Wang Xian menghilang. Bos Wang, bagaimana Anda menyinggung begitu banyak ahli dari Sky City? Fragmen hukum saya, itu adalah satu-satunya metode serangan yang diberikan Patriark kepada saya. Sekarang, untuk menyelamatkan Bos Wang, Anda harus menggunakannya. Bos Wang, Anda harus membayar saya dengan benar. Invincible, yang dibawa oleh Wang Xian, menghela nafas lega saat melihat musuh di belakangnya belum mengejarnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pada Wang Xian.
Jangan khawatir. Wang Xian menekan niat membunuh di dalam hatinya dan berlari ke depan dengan sekuat tenaga. Pihak lain sebenarnya bisa menemukanku. Metode apa itu? Jika itu bukan formasi, lalu apa itu? Di dasar laut bawah tanah, Wang Xian berusaha mati-matian untuk melarikan diri. Ini adalah pertama kalinya dia dalam keadaan yang menyedihkan sejak dia datang ke benua Tianze. Itu juga pertama kalinya dia diburu. Dia sangat marah terhadap orang-orang dari kota di langit. Dia akan mengingat dendam ini. Pertama kali orang-orang dari kota di langit ingin membunuhnya, mereka menginginkan formasi gangguan spasial lubang hitam. Namun, semuanya dibunuh olehnya. Pada hari kedua, ada lebih banyak orang. Namun, mereka masih berani mengklaim bahwa mereka ada di sini untuk membalaskan dendam orang-orang yang terbunuh. Benar-benar lelucon. Mata Wang Xian sangat dingin. Namun, dia sangat terkejut bahwa pihak lain dapat menguncinya begitu cepat. Setelah menghilangkan formasi, apalagi yang ada? Aura, hewan peliharaan pertempuran dengan hidung aneh itu. Wang Xian memikirkan hewan peliharaan pertempuran aneh di belakang seorang lelaki tua. Berdengung. Tubuh Wang Xian bergetar. Kekuatan naga itu benar-benar mengelilinginya saat dia terus terbang ke depan dengan kecepatan tinggi. Mengaum, mengaum. Pada saat ini, hewan peliharaan pertempuran, yang berlari dengan kecepatan tinggi sekitar 500 km di belakangnya, tiba-tiba mengeluarkan raungan rendah. Itu menatap ke depan dengan beberapa keraguan. Ada apa, Tianling? Ekspresi Paviliun Master Zong sedikit berubah, dan dia segera bertanya pada hewan peliharaan pertempuran. Ho ho, hewan peliharaan pertempuran meraung beberapa kali dan mengirimkan beberapa informasi kepadanya. Mendengar informasi dari Battle Pet, ekspresi Paviliun Master Zong menjadi semakin malu. Cepat, tambah kecepatannya. Dia meraung dengan ekspresi sedingin es dan terbang ke depan dengan kecepatan tinggi. Oh, pria tua berambut putih dan tuan kota Jing sedikit mengernyit. Setelah terbang sejauh 500 km, Paviliun Master Zong tiba-tiba berhenti. Apa yang sedang terjadi? Melihat dia berhenti, City Lord Jing bertanya dengan ekspresi malu. Kami kehilangan dia. Auranya benar-benar terputus di sini. Kami tidak tahu ke arah mana dia pergi. Paviliun Master Zong berkata dengan wajah cemberut. Ayo berpencar. Paviliun Master Zong, kamu bawa satu orang ke atas. Xiao Yue, kamu bawa satu orang ke kiri. Kalian berdua ke kanan. Aku akan terus mengejar di depan. Segera beritahu aku jika kita bertemu dengannya. Dia juga setelah ledakan fragmen hukum. Lingkaran kurungan masih tersisa lebih dari 10 jam. Dia tidak akan bisa lari jauh. Tetua berambut putih segera memerintahkan dengan wajah muram. Baiklah. Semua orang mengangguk. Tanpa ragu, mereka mulai mengejarnya. Pada saat yang sama, Tuan Kota Jing segera menghubungi lebih dari 200 orang tidak jauh dan meminta mereka untuk mencarinya juga. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat sekelompok orang berpisah untuk mengejar Wang Xian, monster laut yang bersembunyi di dasar laut menyerang Wang Xian satu persatu. Ada lebih dari selusin monster laut level 7 yang merupakan penguasa abadi. Mereka mencoba menjerat Wang Xian. Sial, terlalu banyak monster laut di dasar laut. Terlalu berbahaya. Ekspresi Wang Xian sedikit berubah. Dia melepaskan semua kekuatan naganya dan menekan monster laut. Aura yang menakutkan menyebabkan mereka berhenti sejenak. Wang Xian buru-buru melarikan diri. Mengaum. Namun, monster laut menyerang Wang Xian secara langsung, menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Bos Wang, jangan dibatasi oleh monster laut. Ayo cepat kabur. Sebuah suara yang tak terkalahkan dalam pertempuran terdengar di telinganya. Wang Xian melambaikan tangannya dan kekuatan destruktif dari 5 elemen menyapu monster laut. Au, jeritan sengsara terdengar, dan selusin monster laut menjadi semakin marah. Sosok Wang Xian diblokir selama beberapa detik. Dengan ekspresi gelap, dia terus berlari ke depan. Di sini, Nak, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Pada saat ini, seorang lelaki tua berambut putih muncul di belakang. Dia menatap Wang Xian dengan mata penuh amarah. Tuan abadi tingkat 8 yang lemah benar-benar telah melarikan diri dari tangannya. Ini membuatnya sangat marah. Namun, dia bersumpah untuk menangkapnya. Tidak hanya untuk membalaskan dendam penduduk kota utara, tapi juga untuk kebangkitan kota utara. Dia harus menangkapnya. Sekelompok binatang buas, Scrum. Namun, ketika lelaki tua itu terbang ke depan, dia kebetulan bertemu dengan selusin dewa-dewa laut monster level 7 yang abadi. Monster laut yang marah langsung menyerangnya. Dia melambaikan tangannya dan aura agung menyapu monster laut. Namun, sosok Wang Xian sudah menghilang saat ini.
Dia terbang ke depan sebentar dan segera mengubah arahnya untuk melarikan diri dengan panik. Setelah melarikan diri selama 2 jam, Wang Xian menghela nafas lega saat melihat tidak ada gerakan di belakangnya. Bos Wang, aman, aman. Tak terkalahkan melihat ke belakang dan menghela nafas lega. Untung Wang Xian masih hidup. Hewan peliharaan perangnya masih ada di sana. Kota di langit, kota utara. Mata Wang Xian bersinar dengan kilatan dingin. Dia melihat ke belakang dan mengeluarkan suara dingin. Bos Wang, lihat ke kanan. Astaga, lihat, 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 berhenti dan lihat. Tiba-tiba, suara heboh dan bersemangat datang dari sisi teknik pertarungan yang tak terkalahkan. Hah, dia sedikit terpana dan mengikuti pandangan dari teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Apa itu? Murid Wang Xian berkontraksi sedikit saat keheranan muncul di matanya. Sekitar 100 km ke depan, ada area yang penuh warna. Ada semua jenis rumput laut. Ini adalah domain aneh di dasar laut bawah tanah. Itu bukan poin utamanya. Ada monster laut berkeliaran di atasnya, piton naga warna-warni. Piton naga berwarna-warni, monster laut level 8 dari peringkat Dewa Abadi. Sekitar 3000 meter dari peringatan itu, tubuh monster laut itu berwarna-warni. Itu memiliki kepala yang terlihat seperti kepala naga, dan penuh dengan keagungan. Hahaha, selalu ada keberuntungan setelah selamat dari bencana besar. Bos Wang, selalu ada keberuntungan setelah selamat dari bencana besar. Di samping, teknik pertempuran yang tak terkalahkan meraung kegirangan. Matanya terbakar karena kegembiraan. Wang Xian menatapnya dan tahu apa yang dia pikirkan. Ini membuat wajah Wang Xian menjadi hitam. Dia masih dikejar orang. Bos Wang, ayo terus bekerja sama dan tangkap mereka. Area di depan mungkin adalah sarang naga piton warna-warni. Ayo tangkap beberapa dari mereka, haha. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan berkata dengan penuh semangat padanya. Masih ada pakar dari kota langit yang mengejar kita. Aku hanya mengejar kematian dengan menangkap monster laut di sini. Wang Xian menatapnya tanpa berkata-kata. Jika bukan karena orang ini membantunya, Wang Xian pasti sudah menendangnya sejak lama. Bos Wang, apa yang kamu takutkan? Dari 3 ahli penguasa abadi level 9 yang mengejarmu, 2 di antaranya terluka parah oleh pecahan hukum. Kekuatan mereka hanya sedikit lebih kuat dari level 8. Hanya 1 ahli level 9 harus bisa melarikan diri. Lagi pula, kita sudah melarikan diri selama 2 jam. Pihak lain mungkin sudah kehilangan jejak kita. Keberuntungan datang dengan risiko. Mari kita coba yang terbaik untuk mengubah sepeda menjadi sepeda motor. Teknik pertempuran tak terkalahkan menatap piton naga warna-warni di depannya dengan mata membara. Dia sudah membayangkan adegan perkasa dia berdiri di atas piton naga warna-warni. 2 master tingkat 9 dari Dewa Abadi terluka parah dan kekuatan mereka sangat berkurang. Apakah kamu yakin? Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan menatapnya. Saat itu, ia juga terkena gempa susulan. Itu hampir menghabiskan semua energi naganya dan bahkan hampir mengurangi levelnya. Aku yakin. Tentu saja, aku 100% yakin. Penggalan hukum yang diberikan leluhur kepadaku bukanlah lelucon. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri saat itu. Bagaimana mungkin itu palsu? Tak terkalahkan dalam teknik pertempuran dikonfirmasi. Apakah begitu? Kilatan dingin melintas di mata Wang Xian. 2 dari mereka terluka parah, tetapi mereka masih memiliki kekuatan tempur level 8. Ada 4 master abadi level 8 lainnya dan 1 master abadi level 9. Dengan kekuatanku saat ini, akan sangat sulit untuk membunuh master abadi level 9 kecuali. Wang Xian tenggelam dalam pikirannya. Bukan tidak mungkin bagi Wang Xian untuk membunuh master abadi level 9. Namun, ada prasyarat. Dia harus membuat formasi dan menjebak mereka dalam formasi. Aspek terkuat dari formasi master adalah mengatur formasi. Jika dia dapat membuat lebih dari selusin formasi, dia akan dapat melukai tuan dari dewa yang kekal bahkan jika dia 2 tingkat lebih tinggi darinya. Jika dia beruntung, sangat mungkin untuk membunuh penguasa Dewa Abadi. Dengan kekuatan Wang Xian saat ini, membentuk formasi akan mampu melawan master level 8 dari Dewa Abadi. Bagaimana jika dia membuat lebih dari selusin formasi? Dengan lebih dari selusin formasi yang diaktifkan dalam sekejap, bahkan master level 9 dari Dewa Abadi akan terluka parah. Tetapi bagaimana jika dia mengatur lebih dari 20? Sangat mungkin dia bisa membunuh mereka. Tapi pertarungan 2 level seperti ini sangat sulit bagi master susunan. Pertama, Anda harus mengontrol arai tingkat tinggi yang cukup. Kedua, musuh harus ditarik ke dalam barisan. Terutama poin pertama, kontrol arai.
Bisakah Master Arai peringkat 6 Eternal God Lord mengontrol lebih dari 10 arai serangan di level ini? Itu sangat, sangat sulit. Dia bahkan belum pernah belajar atau mendengar begitu banyak susunan serangan. Namun, ini bukan masalah bagi Wang Xian. Kaisar Surgawi dari Surga Arai adalah seorang Kaisar Surgawi. Dia mengendalikan lebih dari 10.000 arai. Dia memiliki setidaknya 30 susunan ofensif di level 7 dari penguasa abadi. Jika aku sendiri yang membuat lebih dari 20 susunan, aku bisa sangat melukai level 9 penguasa abadi. Setelah itu, aku bisa berubah menjadi naga dewa dan melepaskan semua kekuatanku. Mungkin aku bisa membunuh mereka. Tapi bagaimana dengan 6 level 8 lainnya? Wang Xian sedikit mengernyit. Setelah itu, dia melihat piton naga warna-warni di depannya. Dia agak ragu-ragu. Aku akan bertaruh. Bahkan jika aku terluka parah, aku tidak akan melepaskan orang-orang itu dengan mudah. Wang Xian mengepalkan tinjunya dengan erat. Matanya berkedip dengan amarah dan niat membunuh. Bodoh, aku akan menyiapkan formasi di sini dulu. Nanti, kamu akan menarik piton naga warna-warni. Wang Xian berkata pada teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Hahaha, Bos Wang, pilihan yang bijak. Haha, teknik pertempuran yang tak terkalahkan dipenuhi dengan kegembiraan. Tanpa ragu, Wang Xian segera membuat formasi penyembunyian di sekitarnya. Dia membuat formasi gangguan hall hitam dan mengatur formasi serangan satu demi satu. Adapun teknik pertempuran yang tak terpecahkan, dia waspada di sekitarnya untuk mencegah para ahli dari Sky City mengejarnya. Setelah 5 hingga 6 menit, Wang Xian mengatur formasi dan memberi isyarat padanya. Haha, tunggangan piton naga berwarna-warniku, tak terpecahkan dalam teknik pertempuran ada di sini. Tak terpecahkan dalam teknik pertempuran terbang menuju area penuh warna di depannya dengan penuh semangat. Mengaum, bang, dalam waktu kurang dari 3 menit, raungan terdengar. Ditemani oleh sesosok manusia, sosok itu terbang mundur dengan kecepatan yang mengerikan. Bis ini, beraninya kamu memperlakukan tuanmu seperti ini. Kamu sudah tamat. Mulai sekarang, aku, teknik pertempuran tak terpecahkan, akan membuatmu merasa lapar setiap hari. Suara yang sangat arogan dan marah datang dari mulut teknik pertempuran yang tak terpecahkan. Dia menunjuk ke arah piton naga warna-warni yang menyerangnya dan kutukan dengan keras. Ketika piton naga warna peringatan melihat bahwa seekor semut tidak terbunuh oleh serangannya, ia masih berani memprovokasi dia dan menyerbu ke arahnya dengan marah. Ledakan. Namun, piton naga multiwarna ini tidak bermain sesuai aturan. Di tengah jalan, itu membuka mulut yang berdarah dan energi udara berbentuk ular langsung menyerang teknik pertempuran yang tak terpecahkan. Kekuatan mengerikan mendarat langsung di tubuhnya. Seluruh tubuhnya terbang ke depan dengan cepat. Dalam sekejap, dia menghilang dari pandangan Wang Xian. Formasi, aktifkan. Wang Xian tidak peduli dengan teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Ketika dia melihat piton naga warna-warni memasuki formasi, dia mengaktifkan formasi satu persatu. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Seluruh ruang terjerat dengan formasi, menyerang formasi dan menahan piton naga warna-warni. Kirim ke saya. Untuk menghemat waktu, Wang Xian menggerakkan tubuhnya. Lengannya berubah menjadi cakar naga saat dia mencakar naga piton warna-warni. Mengaum. Dengan bantuan formasi dan kekuatan penuh Wang Xian, hewan peliharaan perang level 8 dari Guru Surgawi Abadi tidak memiliki ruang untuk melawan. Mengaum. Segera, piton naga warna-warni mengeluarkan beberapa erangan rendah. Wang Xian segera mulai menjinakkannya. 10 menit kemudian, Wang Xian menghapus formasi. Sukses. Saat formasi dihilangkan, teknik pertempuran tak terkalahkan berlari dengan penuh semangat dan menatapnya dengan penuh semangat. Aku sudah berhasil. Ayo lanjutkan. Mari kita lihat apakah kita bisa menjinakkan beberapa lagi. Wang Xian berkata padanya. Haha, jangan khawatir, Bos Wang. Serahkan padaku. Aku baru saja menemukan yang lain. Tanah rumput laut dan karang berwarna-warni ini benar-benar sarang naga piton yang berwarna-warni. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan meraung penuh semangat dan segera terbang. Wang Xian segera mulai mengatur formasi. Tidak perlu terlalu banyak. Jika aku bisa mendapatkan 4 atau 5 ular piton warna-warni, aku bisa bertarung melawan para ahli kota di langit. Mata Wang Xian berkedip dengan kilatan dingin. Selama ada 4 atau 5 dari mereka, dia bisa melawan mereka. Bahkan jika dia harus mengorbankan beberapa ular piton warna-warni, dia tidak akan ragu. Mungkin sangat mungkin Wang Xian akan mendapat berkah di masa depan jika dia selamat dari malapetaka. Sepotong rumput laut dan koral ini adalah sarang naga piton warna-warni.
Hanya dalam 6 jam singkat, teknik pertempuran tak terkalahkan telah menarik 4 ular sanca naga warna-warni. Hahaha, Bos Wang, mereka ada 4. Jika kita tinggal di sini selama 1 atau 2 bulan, tidak bisakah kita menjinakkan lusinan dari mereka? Ketika saatnya tiba, Bos Wang, beri aku 1 lagi. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan berkata dengan penuh semangat kepada Wang Xian. Beberapa lusin. Kamu terlalu memikirkannya. Wang Xian meliriknya dan mengangkat kepalanya untuk melihat cincin kurungan di atas kepalanya. Cincin kurungan ini sangat istimewa. Sudah hampir 10 jam dan belum hilang. Bos Wang, cincin kurungan di atas kepala Anda akan segera menghilang. Anda tidak perlu khawatir setelah benar-benar hilang. Teknik pertempuran yang tak terpecahkan melihat ke atas dan berkata kepadanya. Lingkaran kurungan adalah sekumpulan senjata kurungan yang ditempa oleh para ahli yang telah menggunakan kekuatan mereka sendiri. Jika mereka terkena lingkaran kurungan, mereka bisa menghancurkannya dengan kekuatan mereka yang kuat atau menunggu energinya habis. Lingkaran kurungan di atas kepala Wang Xian ditempa oleh puncak dewa ilahi yang abadi. Dia tidak bisa memecahkannya. Nilai lingkaran pengurungan seperti itu sangat tinggi. Apakah itu akan segera menghilang? Para ahli dari kota di langit seharusnya tidak menyerah untuk melacakku sebelum lingkaran pengurungan menghilang. Wang Xian marah. 4 naga piton warna-warni telah memasuki harapannya. Jika dia ingin mengalahkan mereka lagi, mungkin butuh waktu lebih lama. Saat cincin pejaraan menghilang, pihak lain mungkin akan pergi. Aku akan memberikan segalanya. Wang Xian memancarkan aura dingin. Dia melihat sekeliling dan segera mulai mengatur formasi. Kali ini, dia ingin menyiapkan lebih dari 20 formasi untuk menunggu kedatangan mereka. Saat itu tiba, tidak pasti siapa yang akan membunuh siapa. Selain itu, bahkan jika mereka tidak cocok satu sama lain, lingkaran kurungan di atas kepala mereka akan hilang. Jika mereka tidak bisa mengalahkan mereka, mereka akan melarikan diri. Itu adalah kesempatan bagus untuk kembali ke Istana Naga. Bos Wang, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan terus menangkap dan menjinakkan naga piton warna-warni? Lalu aku akan terus menarik mereka. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan bingung ketika dia melihat Wang Xian membuat formasi di sana. Tidak banyak ular sanca naga warna-warni di daerah ini sekarang. Dia perlu mengubah lokasinya. Tidak, aku sedang menyiapkan formasi pembunuhan. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Niat membunuh yang kuat keluar dari tubuhnya. Satu persatu, formasi terbentuk di Void. Formasi pembunuhan. Tak terkalahkan tertegun sejenak. Bos Wang, bukankah kamu akan? Dia tiba-tiba melebarkan matanya dan menatap Wang Xian, yang dipenuhi dengan niat membunuh. Ketika dia melihat formasi menakutkan terbentuk satu demi satu, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Bos Wang, mereka memiliki Master Dewa Abadi tingkat 9 yang hampir utuh. Setidaknya ada 6 atau 7 Master level 8. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan berkata dengan tergesa-gesa. Wang Xian mengabaikannya dan terus mengatur formasi. Bos Wang, bisakah kamu membantuku menjinakkan piton naga warna-warni terlebih dahulu? Jika kamu membantuku menjinakkannya, aku akan membunuhmu. Ekspresi teknik pertempuran yang tak terkalahkan berubah drastis saat dia melihat Wang Xian dengan ekspresi pahit. Bos Wang, Anda tidak menjinakkan ular sanca naga warna-warni itu untuk membantu Anda membunuh mereka, bukan? Tidak, bagaimana jika ular sanca naga warna-warni itu dibunuh oleh mereka? Bos Wang, jangan berpikir terlalu keras. Tidak ada kata terlambat bagi kita untuk membalas dendam. Jangan sembrono. Wajah teknik pertempuran yang tak terkalahkan menjadi hitam saat dia mencoba membujuk Wang Xian. Dia benar-benar khawatir Wang Xian akan mati dalam pertempuran langsung dengan sekelompok orang itu. Dia khawatir keempat ular piton berwarna-warni itu akan terbunuh. Itu akan menjadi kerugian besar baginya. Dia telah menggunakan fragmen hukum. Sepertinya orang ini sangat picik. Bukankah dia baru saja disergap dan dibunuh oleh orang lain? Dia tidak kehilangan daging. Melihat Wang Xian mengabaikannya, wajahnya menjadi hitam saat dia bergumam pelan. Terakhir kali, dia berutang padanya ramuan dan langsung pergi ke medan perang. Orang ini berpikiran sempit dan dia tidak akan memprovokasi dia di masa depan. Karena dia tidak bisa membujuk Wang Xian, dia hanya bisa menonton dari samping. Setelah beberapa saat, dia mulai memarahi orang-orang di kota di langit lagi. Anda sekelompok orang sialan, mengapa Anda harus memprovokasi Wang Xian? Waktu berlalu dengan lambat. Karena Wang Xian tidak terbiasa dengan formasi, dia membutuhkan waktu 1 jam penuh untuk menyiapkan lebih dari 20 formasi. Pada saat ini, wajahnya agak pucat.
Menyiapkan lebih dari 20 formasi telah menghabiskan banyak energinya. Dia mengeluarkan pil dan menelannya langsung ke mulutnya untuk memulihkan energi yang telah dia konsumsi. Fiuh. Melihat lingkaran kurungan di atas kepalanya, Wang Xian dapat merasakan bahwa itu hanya bisa bertahan paling lama 20 menit. Sudah waktunya untuk bergerak. Aku hanya tidak tahu apakah sekelompok orang sudah pergi. Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri saat dia menghilangkan aura drakonik yang menutupi auranya. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan 4 ular piton berwarna-warni muncul di depannya. Chu Nipyu, cari tempat bersembunyi dulu. Aku akan melihat apakah aku bisa menarik sekelompok orang. Wang Xian melihat teknik pertempuran yang tak terkalahkan di samping. Jangan mati. Wajah teknik pertempuran yang tak terkalahkan menjadi gelap saat dia berbicara dengan Wang Xian. Dia melihat naga piton warna-warni dengan sakit hati dan terbang ke belakang. Bertarung. Wang Xian punya ide dan segera memesan 4 ular sanca naga warna-warni. Mengaum, mengaum, mengaum. 4 naga piton warna-warni mengeluarkan raungan marah dan menyerang Wang Xian secara langsung. Energi yang menakutkan mendatangkan malapetaka di sekitarnya tanpa ada penyembunyian. Itu bisa dirasakan dalam radius lebih dari 100.000 kilometer. Bajingan, kamu mencari kematian. Wang Xian meraung liar dan mulai bertarung dengan naga piton warna-warni. Bos Wang, apa ini? Cek, ini menyeramkan, ini sangat menyeramkan. Tak terkalahkan, yang bersembunyi ratusan kilometer jauhnya, tercengang saat melihat pemandangan ini. Dia bertarung dengan 4 ular sanca naga warna-warni yang telah dia jinakkan. Dia ingin menarik mereka dan kemudian menyerang Wang Xian. Di bawah serangan tiba-tiba dari 4 ular sanca naga berwarna-warni, dia bisa melukai setidaknya 3 hingga 4 ahli penguasa abadi level 8. Dia bahkan bisa membunuh 3-4 dari mereka. Ditambah dengan formasi yang disiapkan oleh Wang Xian, dia mungkin benar-benar bisa menjebak dan membunuh ahli penguasa abadi level 9. Sungguh menyeramkan. Aku benar-benar tidak mampu memprovokasi dia di masa depan. Tak terkalahkan dalam pertempuran bergumam pada dirinya sendiri. Sial, sial, efek dari lingkaran pengurungan akan hilang. Pada saat ini, lebih dari 100 orang berkumpul di suatu tempat jauh di dalam laut bawah tanah. Pria tua berambut putih di tengah tampak sangat malu. Dia melihat sekeliling dan mengepalkan tinjunya. Kali ini, City Lord Jing dan Pavilion Master Zong terluka parah, dan kekuatan mereka kurang dari 10%. Untuk mengejar pria itu, semua orang mengambil risiko besar. Dalam 10 jam terakhir, lebih dari 10 bawahan mereka disergap oleh monster laut yang kuat dan mati. Di antara mereka, 50 hingga 60 terluka dan melarikan diri kembali ke kerajaan ilahi yang kekal. Bagaimanapun, ini adalah level terendah dari laut bawah tanah, dan penuh dengan bahaya. 10 jam telah menghabiskan banyak sumber daya, dan bahkan ada kurang dari selusin orang, tetapi pria itu telah melarikan diri. Dalam 2 hari, lebih dari 20 ahli di kota utara telah meninggal karena dia. Bagaimana dia bisa rela? Orang-orang lainnya juga memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Gelombang aura tirani mengalir ke segala arah. Kita akan kembali begitu saja. Wajah City Lord Jing sangat pucat, dan tubuhnya terlihat sedikit bungkuk. Tidak ada jalan lain. Mungkin dia sudah. Auman mengaum. Master Pavilion Zong menggelengkan kepalanya dengan enggan. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, petarung di sampingnya tiba-tiba berteriak. Oh! Pavilion Master Zong sedikit terkejut, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Tianling, apa yang kamu katakan? Kamu bisa mencium aura orang itu. Pavilion Master Zong buru-buru bertanya dengan kejutan yang menyenangkan. Ao. Hewan peliharaan pertempuran itu menganggukkan kepalanya. Bau, ayo segera pergi. Sebelum lingkaran kurungan menghilang, kita benar-benar tidak boleh menyerah. Tangkap dia dan dapatkan formasi itu. Aura lelaki tua berambut putih itu bergetar, dan dia langsung meraung. Ayo pergi. Tanpa ragu sedikit pun, kelompok itu terbang ke arah tertentu di bawah bimbingan hewan peliharaan pertempuran mereka. Ada gelombang kejut yang datang dari pertempuran di depan. Gelombang kejut yang sangat kuat. Kelompok itu terbang sekitar 10 juta kilometer sebelum mereka tiba-tiba merasakan gelombang kejut yang datang dari pertempuran di depan mereka. Mereka tercengang sesaat. Ayo, kita harus ke sana sekarang. Kilatan melintas di mata penatua berambut putih saat dia segera berakselerasi. Sisanya memiliki sinar di mata mereka juga. Mereka punya firasat. Berdengung. Ketika mereka mendekati Wang Xian, mereka segera melihat pemilik hewan peliharaan istana naga yang dikelilingi oleh 4 ular sanca naga warna-warni. Pada saat ini,
dia terlihat sangat menyedihkan. Dia hampir tidak bisa menahan serangan dari 4 ular sanca naga warna-warni. Hahaha, aku tidak menyangka orang itu terjerat oleh ular sanca naga warna-warni. Langit benar-benar membantuku. Langit ingin membangun kota utara kita, hahaha. Ketika Tuan Kota Jing melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan tawa liar. Seharusnya dia bertemu dengan ular sanca naga warna-warni ketika dia melarikan diri. Dia tidak bisa kembali ke kerajaan ilahi yang abadi karena cincin penjara di atas kepalanya. Auranya terasa ketika dia bertarung dengan naga warna-warni ular sanca. Bahkan surga membantu kita. Wajah Penatua berambut putih juga dipenuhi kegembiraan. Semua orang di kota utara sangat bersemangat. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Tuhan akan sangat membantu mereka ketika mereka akan kehilangan semua harapan untuk menangkap bos hewan peliharaan pertempuran Istana Naga. Di saat-saat terakhir, lawan diserang oleh 4 ular piton berwarna-warni. Aura tersembunyinya terungkap lagi dan ditemukan oleh mereka. Tuan Kota Tua, kita tidak perlu bertarung sama sekali. Dia telah terluka parah oleh ular sanca naga warna-warni. Dia mungkin akan segera mati. Seorang guru abadi tingkat 8 berkata kepada lelaki tua berambut putih itu dengan penuh semangat. Bos hewan peliharaan Istana Naga terluka oleh 4 ular piton berwarna-warni. Mereka tidak perlu bertarung, dan pria itu juga tidak bisa melarikan diri. Mereka bisa menangkapnya dengan mudah, dan begitu mereka menangkapnya, mereka akan mendapatkan banyak keuntungan. Tidak, lingkaran kurungan di atas kepalanya akan segera menghilang. Begitu menghilang, dia bisa langsung kabur. Selain itu, jika ular piton berwarna-warni membunuhnya, maka kerugian kita akan sangat besar. Ayo bergerak sekarang. Pria tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya dan menatap ke depan dengan mata membara. Dia mengalihkan pandangannya ke semua orang dan memesan. Nenek moyang benar, serang segera. City Lord Jing segera mengangguk. Pada saat ini, wajahnya yang pucat memerah, dan wajahnya dipenuhi kegembiraan. Bangkitnya kota utara tepat di depan matanya. Kami akan langsung menagih. Wajah Paviliun Master Zong juga dipenuhi dengan kegembiraan. Tubuhnya bergerak, dan dia langsung menyerang ke depan. Pria tua berambut putih, Tuan Kota Jing, dan yang lainnya tidak ragu sama sekali. Mereka langsung terbang menuju medan perang. Di belakang mereka, beberapa dewa langit abadi di level 8 mengikuti mereka. Kali ini, mereka tidak boleh membiarkan orang itu kabur. Dia di sini. Kali ini, kalian semua akan mati. Pada saat ini, ketika dia melihat sosok bergegas ke arahnya, sedikit niat membunuh muncul di mata Wang Xian. Rencananya berjalan sangat lancar, brengsek. Saat ini, dia masih harus mengadakan pertunjukan. Wajah Wang Xian mengungkapkan ekspresi ganas. Dia melihat ke arah kelompok mereka dan dengan keras kepala menahan serangan ular sanca naga warna-warni. Hahaha, lari. Kemana kamu pikir kamu akan lari kali ini? Nak, menyerah. Ketika Tuan Kota Jing melihat ekspresi ganas Wang Xian, dia tertawa terbahak-bahak. Dia dalam suasana hati yang hebat saat dia meraung. Boom, 4 hewan, enyahlah. Tubuh lelaki tua berambut putih itu bergetar. Aura level 9 miliknya, milik penguasa abadi, meledak. Auranya yang menakutkan menekan keempat naga piton warna-warni. Mengaum, mengaum. Keempat ular sanca naga warna-warni menatap mereka dengan waspada. Mereka menghentikan serangan mereka dan mundur ke samping dengan gelisah. Mereka mengayunkan tubuh mereka sedikit. Hahaha, kemana kamu akan lari sekarang? Penatua berambut putih melihat ketakutan di mata keempat ular naga warna-warni dan tertawa terbahak-bahak. Dia mengulurkan telapak tangannya dan meraih Wang Xian. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Di belakangnya, Tuan Kota Jing dan pemimpin sekte melakukan hal yang sama. Ledakan, ledakan, ledakan. Namun, saat mereka melangkah ke tengah formasi, saat mereka terbang ke kiri dan kanan dari 4 ular naga warna-warni. Formasi diaktifkan dalam sekejap. Meskipun formasi menggunakan formasi penyembunyian, mereka yang lebih kuat dari Wang Xian masih bisa merasakan fluktuasi formasi di sekitar mereka. Untungnya, energi dari pertarungan Wang Xian dengan 4 ular sanca naga warna-warni telah menyembunyikan fluktuasi formasi. Selain itu, orang-orang dari kota utara dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka tidak melihat dengan hati-hati dan melangkah ke area formasi. Saat formasi arai diaktifkan, pemandangan di sekitarnya sangat berubah. Boom, boom, boom. Satu formasi arai diaktifkan, yang kedua, ketiga, keempat, dan sampai ke formasi arai 23 semuanya diaktifkan. 23 formasi larik, 17 formasi larik ofensif.
Sebanyak 17 formasi susunan yang cukup untuk melukai dewa-dewa abadi dari peringkat ke-8. 17 formasi susunan meledak bersama pada saat yang sama, dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Kamu berani menyelinap menyerangku dan mengejarku. Hari ini, aku ingin melihat siapa yang akan membunuh siapa. Pada saat ini, luka di tubuh Wang Xian menghilang seketika. Luka di tubuhnya awalnya hanya penyamaran. Mengaum. Kali ini, dia tidak ragu sama sekali dan langsung berubah menjadi naga dewa. Boom, 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 aura formasi jatuh. Mengaum, mengaum, mengaum. Keempat ular piton berwarna-warni di kedua sisi juga menyerang mereka. Semua ledakan terjadi dalam sekejap. Omong kosong. Apa yang sedang terjadi? Ini penyergapan. Pada saat ini, ekspresi dari sesepuh berambut putih dan 3 lainnya berubah secara dramatis. Ekspresi gembira mereka langsung menghilang dan berubah menjadi kaget dan marah. Serangan formasi susunan yang mengerikan, serangan dari 4 ular sanca naga warna-warni di kiri dan kanan, dan pemilik toko hewan peliharaan istana naga di depan tiba-tiba berubah menjadi makhluk yang kuat. Semuanya di luar harapan mereka. Memblokir. Hati penatua berambut putih tenggelam saat dia meraung dengan ekspresi ganas. Blokir, blokir. 6 lainnya juga meraung dan melepaskan pertahanan terkuat mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. 17 formasi serangan menutupi mereka sepenuhnya. Serangan dari 4 ular sanca naga warna-warni juga menutupi mereka. Mengaum, Wang Xian membuka mulutnya yang besar dan menyerbu ke arah mereka dengan penghancuran hukum. Bang, bang, bang. Suara ledakan terdengar dalam formasi. Formasi gangguan lubang hitam di bagian terluar formasi bergetar sedikit dan hampir runtuh. Adapun posisi di tengah, sudah tidak terlihat jelas lagi. Tidak, tidak, Tuan Kota Tua, Tuan-Tuan Kota, selamatkan aku. Tiba-tiba, jeritan yang mengental darah datang dari dalam. Patriark, selamatkan aku. Pada saat ini, bahkan seruan minta tolong Tuan Kota Jing terdengar. City Lord Jing dan pemimpin sekte keduanya berada di level 9 dari Eternal Lord. Namun, di bawah serangan fragmen hukum, luka mereka sangat serius. Jika bukan karena fakta bahwa mereka mengejar Wang Xian, mereka akan kembali untuk memulihkan diri. Namun, kali ini, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan. Aliran energi yang menakutkan meledak satu demi satu. Wang Xian memandang dengan dingin. Dia bisa merasakan aura di dalamnya menghilang. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Lebih dari 10 detik kemudian, sesosok tiba-tiba keluar dari dalam. Seluruh tubuh sosok itu sangat menyedihkan. Itu hanya setengah dari tubuhnya. Saat ini, dia menatap Wang Xian dengan wajah merah darah. Dia seperti iblis yang datang dari abis untuk menuntut nyawanya. Hehe, Wang Xian menatap setengah sosok yang bergegas keluar dan mencibir. Mungkin sulit untuk membunuh penguasa abadi level 9 dengan serangan yang begitu mengerikan. Namun, masih mungkin untuk menimbulkan luka serius padanya. Pada saat ini, luka-lukanya bahkan lebih serius daripada luka Tuan Kota Jing dan pemimpin sekte. Membunuh. Namun, Wang Xian tidak gegabah. Dia meraung dan memerintahkan 4 ular piton berwarna-warni untuk menyerang sesepuh berambut putih. Ah! Aku tidak berdamai. Aku tidak berdamai. Aku akan membunuhmu. Pada saat ini, sosok lain terbang keluar. Itu adalah pemimpin sekte dari Pet God Pavilion. Dia sepertinya tidak terluka parah dalam serangan tadi. Dia mungkin telah menggunakan hartanya untuk memblokir sebagian darinya. Dia ingin melarikan diri, tetapi dia menemukan bahwa dia sama sekali tidak dapat kembali ke kerajaan ilahi abadi. Karena dia tidak bisa melarikan diri, dia akan membunuh pemilik peliharaan istana naga. Bunuh, bunuh dengan sekuat tenaga. Hehe, hanya kalian berdua yang masih hidup. Jangan berpikir untuk pergi hari ini. Ini adalah hasil dari penyergapan dan perburuanku. Melihat mereka berdua masih hidup, wajah Wang Xian dipenuhi kekaguman. Dia mengayunkan tubuh naga sepanjang 10.000 meter dan langsung menyerang mereka. Sekarang luka mereka sangat parah, Wang Xian sama sekali tidak takut pada mereka. Mengaum. Dia mengeluarkan raungan marah. 5 hukum unsur pada cakar naganya berkedip saat dia menyerang mereka berdua. Di kedua sisi, 4 ular piton berwarna-warni juga menyerang mereka. Keberadaan macam apa kamu? Pada saat ini, ketika lelaki tua berambut putih itu melihat wujud Wang Xian, matanya dipenuhi keterkejutan. Seorang manusia bisa berubah menjadi makhluk yang tingginya mencapai 10.000 meter. Dia adalah naga, naga dewa. Benar, dia naga dewa. Itu tidak benar. Naga ilahi sepertinya tidak memancarkan sinar pelangi. Tidak,
sebenarnya kamu ini apa? Pemimpin sekte menatap Wang Xian, dan ekspresinya berubah drastis. Tekanan yang kuat dan sosok yang menakutkan. Sebagai master penjinak binatang, dia mengenal banyak monster laut, binatang buas, dan bahkan binatang luar angkasa. Dia telah melihat gambar naga ilahi di sebuah buku kuno. Itu tetap sama dengan Wang Xian saat ini. Namun, naga ilahi di buku kuno itu tidak berwarna. Orang mati, kamu tidak perlu tahu terlalu banyak. Wang Xian meraung dan mengayunkan cakar naganya ke bawah. Ah, sial, kamu adalah pria yang telah menguasai 8 hukum. Beraninya kamu membunuhku. Bahkan jika aku terluka parah, aku masih bisa membunuhmu sebelum aku mati. Pria tua berambut putih itu meraung marah dengan wajah merah darah. Sebuah cermin besar muncul di depannya. Cahaya putih menyerang cakar naga Wang Xian secara langsung. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat dia menyerang, dua warna-warni naga piton juga menyerangnya. Ekspresinya sedikit berubah. Tubuhnya gemetar saat cermin putih muncul di sekelilingnya dan berputar di sekelilingnya. Bang, bang, bang. Serangan naga piton warna-warni diletakkan di tubuhnya dan diblokir olehnya. Di depannya, cakar naga Wang Xian mendarat di cahaya putih dan diblokir juga. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli di level 9 penguasa abadi. Bahkan dengan luka serius seperti itu, dia masih memiliki kekuatan yang begitu kuat. Mata Wang Xian terfokus. Dia membuka kepala naganya dan energi mengerikan menelannya. Pergi ke neraka. Pria tua berambut putih itu memiliki ekspresi ganas di wajahnya. Dia bertekad untuk mati saat dia menyerang Wang Xian dengan sekuat tenaga. Mengaum, mengaum. Wang Xian meraung rendah dan dua ular piton berwarna-warni segera melingkar di sekelilingnya. Dua ular sanca naga warna-warni juga menyerangnya tanpa memedulikan nyawa mereka. Aku hanya mencoba berjuang untuk hidupku. Mencoba membunuhku hanyalah angan-angan. Senyum dingin muncul di wajah Wang Xian. Dia menggerakkan tubuhnya dan melambaikan cakar naganya. Aliran energi merobek ke arahnya. Dua ular sanca naga berwarna-warni terjerat di sekelilingnya. Mereka bertarung dengan nyawa mereka dan menukar luka dengan luka. Nyah. Tetua berambut putih itu tampak sangat malu ketika dia melihat dua ular piton berwarna-warni menyerangnya tanpa mempedulikan nyawa mereka. Kali ini, mereka benar-benar dikalahkan. Dia tidak pernah menyangka bahwa semua ini adalah jebakan yang dibuat oleh pihak lain. Sebuah pembangkit tenaga listrik tingkat 8 penguasa abadi benar-benar berani membuat jebakan untuk membunuh kelompok pembangkit tenaga listrik mereka. Ada juga formasi susunan yang menakutkan, yang memiliki total 17 susunan serangan. Selain itu, ada 4 ular piton warna-warni. Keberadaan macam apa yang kita cetuskan. Kali ini, dia merasakan penyesalan di hatinya. Saat ini dia bisa membunuh eksistensi peringkat 8 penguasa abadi dengan hidupnya, tetapi apakah hasilnya akan seperti ini? Setelah membunuh piton naga warna-warni, dia benar-benar binasa. Kali ini, tidak hanya aku yang akan dikutuk, seluruh kota di utara juga akan dikutuk. Wajahnya dipenuhi dengan keputusasaan dan kedengkian. Aku tidak bisa menerima ini. Aku harus membunuhnya, bunuh dia. Pria tua berambut putih itu menjadi gila. Dia mengendalikan senjata dewa dan menyerang Wang Xian dengan gila. Semakin dia bertarung, semakin parah luka di tubuhnya. Piton naga warna-warni sama sekali tidak peduli dengan hidupnya saat berputar-putar di sekelilingnya. Wang Xian, yang berada di depannya, tidak terluka sama sekali. Di samping, dua ular piton warna-warni melingkari pemimpin sekte. Pemimpin sekte, yang sudah terluka, hanya bisa menahan serangan dari dua ular piton warna-warni. Sedangkan untuk area tengah, di tengah ledakan, ada mayat tergeletak di sana. Ada 4 ahli penguasa abadi tingkat 8 dan 1 penguasa abadi tingkat 9, Tuan Kota Jing. Dia telah jatuh di bawah susunan-susunan formasi. Apa-apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mengapa formasi susunan tiba-tiba muncul? Dan energi menakutkan yang melewatinya. Pada saat ini, lebih dari 100 orang dari kota utara menatap kosong pada formasi susunan besar yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Dari susunan formasi, mereka bisa merasakan gelombang kekuatan yang membuat jantung mereka berdebar. Formasi susunan yang tiba-tiba muncul, kita tuan kita, tuan tua tuan kota, dan yang lainnya kemungkinan besar disergap. Ekspresi lelaki tua dewa-dewa peringkat 7 yang abadi berubah secara drastis saat dia menggeram dengan suara rendah. Dalam situasi ini, ada kemungkinan 100% mereka telah bubar. Karena mereka berani menyergap mereka, mereka pasti memiliki kepercayaan diri. Kata-kata lelaki tua itu membuat semua orang di sekitarnya panik. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada penguasa kota dan penguasa kota tua,
maka seluruh kota utara akan mengalami penurunan total. Saya harap tidak akan terjadi apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa. Beberapa orang terbakar. Haha, kalian sekelompok DMNED dari Sky City benar-benar berani memprovokasi Bos Wang. Kamu pasti kurang beruntung sekarang. HMPH, Bos Wang sudah menyiapkan puluhan formasi. Orang-orang yang dikelilingi oleh formasi mungkin akan segera mati. Pada saat ini, teknik suara pertempuran yang tak terpecahkan terdengar. Dia melihat Wang Xian menjebak semua ahli dan terus berdoa di dalam hatinya. Ketika dia melihat orang-orang dari kota utara, dia dipenuhi amarah. Dia tidak bisa membantu tetapi memprovokasi mereka. Tak terpecahkan dalam teknik pertempuran, kamu juga yang merusak kota kami di langit. Patriark kami tahu tentang ini dan pasti tidak akan melepaskanmu. Ketika orang-orang mendengar kata-katanya, mereka tampak sangat malu. Mereka dibunuh dengan niat membunuh. HMPH, siapa yang kamu ancam? Patriarku juga seorang raja yang saleh. Aku, tak terkalahkan dalam seni pertempuran, akan takut padamu. Jika kamu berani menyerang kami secara diam-diam, kamu mencari kematian. Tak terkalahkan dalam seni pertempuran meraung ke arah mereka tanpa rasa takut. Ekspresi semua orang berubah saat mereka menatap tajam ke Invincible in Combat Arts. Namun, mereka tidak berani menyerang. Tidak perlu mengatakan apakah mereka bisa menghancurkan harta kardinal pertahanan pada lawan mereka. Bahkan jika mereka tak terkalahkan dalam teknik bertarung, mereka tidak berani menyerang dengan gegabah. Kalau tidak, jika tanah teknik pertempuran menjadi marah, kota utara tidak akan bisa memadamkan amarah mereka. Banyak sampah. Tak terkalahkan dalam teknik pertempuran melirik mereka dengan jijik, matanya tertuju pada formasi yang sebenarnya. Bos Wang, kamu pasti tidak dalam masalah. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Mati, bajingan, mati. Suara yang sangat melengking terdengar dari dalam formasi. Wajah lelaki tua itu dipenuhi dengan kedengkian saat dia menyerang ular piton berwarna-warni di depannya. Serangan yang tidak peduli dengan nyawanya. Mati. Ketika Wang Xian melihat serangan lelaki tua berambut putih itu sebelum kematiannya, wajahnya dipenuhi ejekan. Jari cakar naga mendarat di kepalanya saat dia membunuh piton naga warna-warni. Aku benar-benar mati di tangan penguasa abadi tingkat 8 yang lemah. Lelucon yang luar biasa. Saat kematian mendekat, wajahnya dipenuhi dengan kengganan. Pria tua berambut putih itu telah jatuh. Bahkan jika kamu mati, aku tidak akan membiarkanmu dengan mudah. Setelah sesepuh berambut putih meninggal, pemimpin sekte meraung dengan ekspresi ganas di wajahnya. Saat ini dia sudah putus asa. Dia adalah pemimpin paviliun pet ilahi, namun dia benar-benar mati di sini. Betapa menyedihkan, betapa menggelikan. Bang, bang, bang. Suara tabrakan yang mengerikan terdengar. Wang Xian menoleh dan matanya dipenuhi dengan ekspresi dingin. Piton naga warna-warni lainnya telah mati. Namun, dia juga dibunuh oleh piton naga warna-warni lainnya. Aku tidak punya permusuhan dengan kalian. Karena kalian ingin membunuhku, aku hanya bisa membunuh kalian. Wang Xian menyaksikan mereka mati sepenuhnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun aku menderita kerugian besar dengan membunuh kalian, aku seharusnya tidak terlalu menderita. Wang Xian mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Dia berubah menjadi wujud manusianya dan mengumpulkan mayat satu persatu. Sekarang dia telah berubah menjadi tubuh naga ilahi, itu terlalu menarik perhatian. Ada banyak ahli yang bisa mengenali naga suci di dunia ini. Wang Xian tidak yakin apakah mereka akan mengingini tubuhnya dari naga ilahi. Oleh karena itu, mereka tidak akan berubah menjadi naga suci sampai akhir. Ada cukup banyak harta karun. Dengan tambahan 7 mayat, beberapa anggota istana naga akan dapat meningkat pesat. Wang Xian menyimpan mayat-mayat itu dan melihat mayat 2 ular naga berwarna-warni. Aku masih kalah banyak. Wang Xian bergumam. Satu hewan peliharaan perang yang masih hidup dapat ditukar dengan lebih dari 20 mayat dengan level yang sama. Namun, aku mungkin tidak bisa mendapatkan mayat ular piton warna-warni tanpa pengejaran mereka. Senyum muncul di wajah Wang Xian. Dengan lambaian tangannya, satu-satunya formasi gangguan lubang hitam menghilang. Formasinya menghilang. Pada saat ini, lebih dari 100 orang dari kota utara menatap formasi dengan gugup dari luar. Seorang lelaki tua melihat fluktuasi formasi dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Tidak ada yang harus terjadi pada penguasa kota utara. Bos Wang tidak terkalahkan. Kota utara harus mati. Bos Wang tidak terkalahkan. Kota utara harus mati. Tidak jauh dari sana,
teknik pertarungan yang tak terkalahkan merasakan fluktuasi formasi dan sangat gugup. Jika Wang Xian mati di dalam atau ditangkap, hewan peliharaannya akan hilang. Berdengung. Formasi menghilang sepenuhnya dan sosok terungkap. Hahaha, Bos Wang tidak terkalahkan dan dunia. Dia telah menyatukan dunia yang lebih besar selama ribuan generasi. Saat sosok Wang Xian muncul, suara yang sangat bersemangat masuk ke telinganya. Ketika dia mendengar kata-kata Chu Nipyu, wajah Wang Xian menjadi hitam. Orang ini, oh tidak, sudah berakhir. Tuan kota sudah mati. Tuan kota tua dan yang lainnya juga mati. Semua tuan sudah mati. Namun, ketika orang-orang dari kota utara melihat sosok Wang Xian, tubuh mereka bergetar hebat. Ekspresi keputusasaan muncul di wajah mereka. Lari, segera lari kembali. Seorang lelaki tua segera meraung. Tanpa ragu-ragu, dia kembali ke kerajaan ilahi abadi. Mereka benar-benar ketakutan. Lebih dari 100 orang menghilang dengan cepat. Ketika Wang Xian melihat mereka melarikan diri, dia tidak menyerang mereka. Jika mereka ingin melarikan diri, dia tidak bisa menghentikan mereka. Bos Wang, kamu terlalu kuat. Sesosok menerkamnya. Dia hampir memeluk pahanya. Wang Xian menendangnya dan menyuruhnya menjauh darinya. Bos Wang, apakah menurutmu kita harus kembali sekarang? Piton naga warna-warni itu. Dia menggosok tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum. 2 dari mereka sudah mati. Aku akan memberimu 1. Wang Xian menatapnya dan berkata. 2 dari mereka sudah mati. Gerombolan binatang buas dari kota utara ini benar-benar membunuh 2 ular sanca naga warna-warni. Mereka pantas mati untuk kejahatan mereka. Invincible berkata dengan marah, tetapi mulutnya hampir terbuka karena kegirangan. Dia tidak peduli berapa banyak dia membunuh. Selama dia bisa mendapatkannya, itu sudah cukup. Gunung Dewa Abadi Dewa Tier 8. Bayangkan jika dia mengendarai Dewa Abadi Dewa Tier 8 naga warna-warni piton dan berjalan di langit di atas kota teknik pertempuran. Penggemar wanita dari klub penggemar harus bisa menembus 50 miliar. Dia bergumam dan tidak bisa lebih bersemangat. Kali ini, pasti akan mengguncang seluruh benua Tianze. Kalau begitu aku harus menyusahkan Bos Wang untuk membantuku menjinakkannya. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan membuka mulutnya dan berkata kepadanya. Kamu tidak ketinggalan. Wang Xian menatapnya tanpa berkata-kata dan memanggil piton naga warna-warni. Sangat jarang bagi penguasa abadi level 1 untuk menunggangi hewan peliharaan pertempuran level 8 dari penguasa abadi. Pertama, monster laut sangat kuat, dan mereka tidak akan tunduk pada yang lemah, bahkan jika mereka dijinakkan. Kedua, yang lemah tidak akan berani menunggangi pet pertempuran yang kuat. Jika hewan peliharaan pertempuran mengamuk, mereka dapat dengan mudah membunuh tuannya. Namun, dia tidak takut dengan teknik pertarungan yang tak terkalahkan. Dia memiliki harta sejati yang defensif. Butuh waktu 10 jam penuh untuk membantu teknik pertempuran yang tak terkalahkan menjinakkan ular sanca naga berwarna-warni. Alasan utamanya adalah orang ini terlalu lemah, dan butuh terlalu banyak waktu. Mari kita singkirkan hewan peliharaan pertempuran terlebih dahulu dan lihat apakah masih ada ular sanca naga warna-warni di area karang rumput laut ini. Jika ada, saya akan menjinakkan beberapa lagi. Wang Xian berkata pada taktik pertempuran yang tak terkalahkan. Kali ini, jika 2 naga piton warna-warni tidak mati, Wang Xian akan menjualnya ketika dia kembali. Itu mungkin baginya untuk langsung menembus ke tingkat keempat dari penguasa abadi dan naik 2 tingkat secara berurutan. Kekuatannya akan mencapai puncak penguasa abadi. Bos Wang, serahkan padaku. Di masa depan, beritahu aku tentang ini. Aku pasti akan melewati neraka dan kembali. Pada saat ini, teknik pertarungan yang tak terkalahkan membuka mulutnya dan terlihat seperti dia setia. Pergi. Wang Xian melambaikan tangannya padanya. Kali ini, tanpa teknik pertarungan yang tak terkalahkan, dia mungkin benar-benar mati. Memberinya piton naga berwarna-warni adalah hal yang tepat. Tanpa dia, akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan begitu banyak hewan peliharaan pertempuran. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tuan Kota Jing telah jatuh, Tuan Kota Tua telah jatuh, dan bahkan penguasa abadi tingkat 8 hanya tersisa 1 orang. Kota utara kita telah benar-benar jatuh. Saat ini, di kota utara Sky City, lebih dari 200 pakar telah berkumpul bersama. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua pucat. Orang tua itu adalah penguasa abadi level 8, dan dia adalah penguasa abadi level 8 terakhir di kota utara. Dia adalah yang terkuat. Dia tidak mengikuti mereka kali ini. Sebaliknya, dia bertanggung jawab atas kota utara. Setelah semua orang melarikan diri,
mereka segera berkumpul untuk membahas masa depan. Mendesah. Pria tua itu memandangi semua orang yang hadir dan menghela nafas berat. Wajahnya tampak lebih pucat. Tuan kota sudah mati, Tuan kota tua sudah mati, dan dia adalah satu-satunya ahli level 8. Sebagai salah satu dari 18 kota di langit, kota utara sudah sangat lemah. Kematian Tuan kota tua dan Tuan kota Jing adalah peristiwa besar bagi kami. Kami harus melaporkan ini ke kota utama dan patriark. Orang tua itu berkata perlahan, dan semua orang di sekitar terdiam. Apa yang akan terjadi pada kota utara selanjutnya? Patriark dan ayahku mati untuk kota utara kita. Kita tidak bisa membiarkan mereka mati seperti ini dan menceritakan semuanya ke kota utama. Ketika saatnya tiba, Anda dapat mengatakan bahwa mereka telah memperoleh peta monster laut penyu kilin bumi dan akan menaklukkannya. Kemudian, mereka akan disergap dan dibunuh oleh pemilik hewan peliharaan Istana Naga. Anda juga bisa memberitahu mereka tentang formasi susunan. Pada saat ini, seorang pria parubaya tiba-tiba meraung dengan wajah ganas. Kata-katanya membuat hati semua orang bergetar. Di aula, semua orang menatap pria parubaya itu. Pria parubaya itu adalah keturunan Tuan Kota Tua, putra Tuan Kota Jing, dan sekarang memiliki kekuatan Tuan Tier 5 yang abadi. Di masa depan, dia memiliki peluang 90% untuk mewarisi posisi penguasa kota. Tapi sekarang, leluhur tua itu sudah mati, ayahnya sudah mati, dan kota utara praktis sudah mati namanya. Entah kota lain diizinkan untuk bergabung, atau kota utama mengirim orang untuk mengambil alih. Bagaimana mungkin pria parubaya itu rela melepaskan ini? Bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam? Orang-orang lainnya sedikit diam. Mereka juga akan menderita kerugian besar karena kehilangan kota utara kali ini. Baiklah, aku mendukungnya. Pemilik War Pet Shop Istana Naga membunuh tuan kota kita. Kita harus membalas dendam untuk ini. Kita bukan tandingannya, tapi mudah bagi para ahli Sky City untuk membunuhnya. Dia hanya membunuh penguasa kota dengan mengandalkan skema dan trik. Begitu ahli kota langit menyerang mereka, dia tidak akan hidup lama. Seorang lelaki tua berdiri. Dia dulunya adalah ajudan terpercaya kota Lord Jing. Oke, apakah kamu punya keberatan? Orang tua tingkat 8 di tengah menyapu pandangannya ke semua orang dan berkata dengan acuh tak acuh. Tidak keberatan. Kita harus membalaskan dendam para penguasa kota dan membayarnya dengan darah. Semua orang langsung berteriak. Baiklah, kami akan segera menghubungi penguasa kota. Orang tua itu mengangguk, melambai pada semua orang, dan segera mulai pergi. Orang-orang lainnya segera pergi. Pada saat yang sama, kota utama kota langit. Kota langit di Void sangat luas. Kota utama dipenuhi dengan istana dan kerajaan dewa. Bahkan kerajaan dewa dari banyak penguasa dewa abadi ditempatkan di sana. Di sini, Raja Dewa Kota Langit bertanggung jawab. Sangat aman untuk menempatkan kerajaan dewa yang kekal di sana. Komandan, ada pesan mendesak dari kota utara. Seorang pria parubaya melangkah ke sebuah istana dan berbicara dengan sosok besar yang duduk di singgasana. Weng, sosok itu melambaikan tangannya dan sosok sesepuh peringkat 8 muncul di depannya. Di mana tuan kotamu? Apa yang ingin kamu laporkan? Penatua dalam gambar sosok yang diselimuti cahaya ilahi bertanya dengan acuh tak acuh. Mantan wakil tuan kota dari kota utara memberi hormat kepada komandan. Komandan telah membuat keputusan untuk kota utara kita. Tuan kota tua, tuan kota, dan pakar peringkat 8 lainnya dari kota utara semuanya telah dibunuh oleh para pengkhianat. Kami meminta komandan untuk membantu kami membalas dendam. Penatua langsung berlutut di tanah dan berkata dengan keras. Apa? Jing Yue dan kerajaan utara Jing telah jatuh. Apa yang sebenarnya terjadi? Cahaya ilahi berfluktuasi sedikit, dan suara sosok di dalam menjadi dingin. 2 ahli penguasa abadi tingkat 9 telah jatuh. Ini adalah kerugian besar bagi seluruh Sky City. Terutama karena mereka adalah penguasa kota di kota utara. Siapa yang berani membunuh para ahli di kota langit mereka? Ini adalah provokasi total ke kota langit. Komandan, ayah, dan leluhur dibunuh oleh pemilik toko hewan peliharaan Istana Naga. Seorang pria parubaya muncul di layar dan berkata dengan marah. Kami akan membuat keputusan untuk 2 penguasa kota di kota utara. Tidak ada yang bisa memprovokasi kota langit. Puluhan detik kemudian, sosok yang diselimuti cahaya ilahi berkata perlahan. Terima kasih, komandan. Terima kasih, komandan. Pria parubaya itu dengan cepat berterima kasih padanya. Sosok yang diselimuti cahaya ilahi melambaikan tangannya dan gambar itu menghilang. Bas, bunyi, bunyi. Dengan pikiran, dia menyampaikan berita itu kepada beberapa orang di kota utama.
Komandan Duan. Segera, 7 atau 8 sosok muncul di aula dan menyapa sosok di depan mereka. Kalian semua tahu beritanya. Mari kita bicara tentang situasi di kota utara. Komandan Duan berkata kepada mereka. Aku baru saja bertanya kepada seseorang di kota utara. Ada perbedaan informasi. Kota utara memprovokasi musuh terlebih dahulu, lalu mereka ditipu dan dibunuh. Seorang tetua berkata langsung. Aku tidak peduli tentang hal lain. Memang benar musuh membunuh orang kita. Mereka yang membunuh kita harus mati. Meskipun kota utara telah menurun, itu masih salah satu dari 18 kota. Kota di langit tidak bisa tersinggung. Seorang lelaki tua di sampingnya berkata langsung. Aku sudah mengirim orang untuk menyelidiki identitas pemilik toko pet perang Istana Naga. Sekarang, formasi itu adalah kuncinya. Salah satu lelaki tua itu mengikuti dari dekat dan berbicara. Setelah dia selesai berbicara, lingkungan menjadi tenang. Formasi semacam ini hanya bisa dikuasai oleh beberapa prajurit kuat dari Asosiasi Formasi Penyihir. Tuan dari domain langit misterius itu juga tidak bisa menguasainya, kan? Seorang pria tua bergumam. Dikatakan bahwa asosiasi penyihir sukses memiliki formasi susunan seperti ini. Formasi susunan semacam ini hanya dapat dipahami oleh sangat sedikit orang di asosiasi penyihir sukses. Tuan itu belum pernah melihatnya menggunakannya sebelumnya, jadi seharusnya tidak mungkin. Komandan Duan berkata perlahan. Keberadaan seperti apa yang sukses asosiasi penyihir? Salah satu eksistensi teratas di ribuan dunia yang lebih besar, Void God Emperor sedang mengawasinya. Bos hewan peliharaan perang Istana Naga harus memiliki hubungan yang sangat besar dengan tuan itu. Salah satu dari mereka sedikit mengernyit. Terlepas dari apakah dia memiliki hubungan atau tidak, dia harus membayar harga untuk membunuh orang-orang kita. Aku setuju, tapi kita tidak bisa melakukannya secara terbuka. Kirim pasukan Dewa Perang Langit dan temukan kesempatan untuk menangkapnya. Beritahu nenek moyang tentang masalah ini. Orang tua itu segera angkat bicara. Bahkan jika mereka tahu bahwa bos pet perang Istana Naga memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Raja yang saleh, formasi itu masih layak untuk mereka ambil tindakan. Formasi yang sangat berharga bahkan di asosiasi penyihir, apalagi bagi mereka. Balas dendam hanyalah sebuah alasan. Di laut bawah tanah, Wang Xian tidak tahu bahwa dia telah membentuk permusuhan yang mematikan dengan kota di langit. Dia juga tidak tahu bahwa sekelompok ahli di puncak dewa-dewa abadi sedang mengincarnya. Teknik pertempuran tak terkalahkan terus mencari ular sanca naga warna-warni. Mungkin karena pertempuran, atau hanya ada 4 ular piton warna-warni di area ini. Tak terkalahkan terus mencari di luar selama 5 hari, tetapi dia tidak menemukan ular sanca naga warna-warni. Ini membuat Wang Xian merasa sedikit tidak berdaya. Monster laut level 8 dari penguasa abadi bukanlah kubis di kedalaman laut bawah tanah. Kalau tidak, manusia di benua Tianze sudah lama musnah. Bos Wang, kenapa kita tidak melanjutkan pencarian? Tak terkalahkan tidak mengendur kali ini saat dia berbicara dengan Wang Xian. Tidak perlu. Aku sudah keluar lebih dari 20 hari. Sudah waktunya untuk kembali. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Dia akan kembali dan naik level terlebih dahulu. Lain kali, dia akan bisa bertarung melawan monster laut level 9 dari penguasa abadi. Baiklah, baiklah. Ayo segera kembali. Invincible sedikit bersemangat ketika mendengar kata-kata Wang Xian. Meskipun dia telah menggunakan fragmen hukum yang diberikan kepadanya oleh leluhurnya kali ini, dia berhasil menukarnya dengan hewan peliharaan naga piton warna-warni. Dia telah mendapat untung besar. Yang terpenting, dia bisa berpura-pura menjadi 13 tahun lagi. Ayo pergi. Setelah itu, teknik pertempuran yang tak terkalahkan terbang dengan penuh semangat. Dia terbang keluar dari permukaan laut dan langsung menuju ke kota terdekat di kota teknik pertempuran. Ketika dia tiba di kota, Wang Xian tidak mengikutinya kembali ke kota teknik pertempuran. Sebagai gantinya, dia langsung kembali ke Swan Heaven Domain melalui formasi. Panen kali ini sangat besar untuk Wang Xian. Hampir 400 hewan peliharaan perang di level penguasa abadi akan dapat meningkatkannya 1,5 level atau bahkan lebih. 2340